Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputra Oktaviani dengan NIM 25095110007. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian praktikum bakteriologi dan mikologi yang telah dilakukan, mulai dari pengenalan alat laboratorium, isolasi bakteri, pewarnaan gram, uji biokimia dan gula-gula, hingga uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik. Praktikum ini dilakukan menggunakan sampel feses ayam yang mengalami diare. Diare pada unggas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah infeksi bakteri patogen. Oleh karena itu, untuk mengetahui jenis bakteri yang terdapat dalam sampel diperlukan beberapa tahapan pemeriksaan laboratorium secara sistematis agar identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan lebih akurat. Tahapan pemeriksaan yang dilakukan meliputi isolasi bakteri, pewarnaan gram, uji biokimia dan gula-gula, serta uji sensitivitas antibiotik. Setiap tahapan memiliki tujuan yang berbeda namun saling berkaitan untuk membantu proses identifikasi bakteri secara menyeluruh. Praktikum pertama membahas mengenai pengenalan alat laboratorium, sterilisasi, pembuatan media, dan isolasi kuman. Dalam laboratorium mikrobiologi, terdapat beberapa alat penting yang digunakan selama praktikum berlangsung. Alat pertama adalah pembakar bunsen. Pembakar bunsen memiliki fungsi untuk menciptakan area kerja yang steril dan membantu mencegah kontaminasi dari mikroorganisme lain di udara. Selain itu, api bunsen juga digunakan untuk mensterilisasi ose sebelum dan juga sesudah digunakan. Alat berikutnya adalah ose. Ose digunakan untuk mengambil kultur bakteri dan memindahkannya ke media pertumbuhan. Sebelum digunakan, ose harus dipijarkan terlebih dahulu untuk memerahkan dan memastikan tidak ada bakteri lain yang menempel. Kemudian terdapat cawan Petri yang digunakan sebagai wadah media pertumbuhan bakteri. Pada praktikum ini digunakan dua jenis media, yaitu nutrien agar atau Na dan mekonke agar atau MAC. Nutrien agar merupakan media umum yang digunakan untuk menumbuhkan berbagai jenis bakteri, sedangkan mekonke agar merupakan media selektif yang digunakan terutama untuk menumbuhkan bakteri gram negatif dan membedakan bakteri fermenter laktosa dengan non-fermenter laktosa. Alat lainnya adalah inkubator yang berfungsi untuk menginkubasi bakteri pada suhu tertentu agar bakteri dapat tumbuh secara optimal. Pada praktikum ini, inkubasi dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam karena suhu tersebut mendekati suhu tubuh hewan sehingga cocok untuk pertumbuhan bakteri patogen. Selain itu, terdapat autoclave yang digunakan untuk sterilisasi alat dan juga media menggunakan uap panas bertekanan tinggi. Proses sterilisasi sangat penting dalam mikrobiologi untuk mencegah kontaminasi yang dapat memengaruhi hasil pengamatan. Setelah pengenalan alat dan media, tahap berikutnya adalah isolasi bakteri. Isolasi bakteri merupakan proses memisahkan bakteri dari lingkungan asalnya sehingga diperoleh kultur murni yang hanya terdiri dari satu jenis bakteri. Alat dan bahan yang digunakan dalam isolasi bakteri antara lain pembakar bunsen, ose, cawan Petri berisi media, alkohol, tisu, cotton swab steril, dan sampel feses ayam yang mengalami diare. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan secara aseptis, kemudian cawan Petri dibuka di dekat api bunsen untuk mengurangi resiko kontaminasi. Sampel diambil menggunakan cotton swab steril lalu dinokulasikan pada permukaan media. Setelah itu, ose dipijarkan pada api bunsen hingga steril, kemudian didinginkan terlebih dahulu agar bakteri tidak mati saat proses penggoresan. Selanjutnya dilakukan teknik gores zigzag pada media agar untuk membantu pemisahan koloni bakteri. Teknik strik bertujuan untuk memisahkan koloni tunggal sehingga memudahkan proses identifikasi bakteri. Setelah inokulasi selesai, media segera ditutup kembali dan inkubasi di dalam inkubator. Hasil pengamatan menunjukkan adanya pertumbuhan koloni pada media nutrien agar berupa koloni berwarna putih, berbentuk bulat dan memiliki tepian rata. Sedangkan pada media mekonke agar terlihat koloni berwarna merah muda yang menunjukkan adanya kemampuan fermentasi laktosa. Warna merah muda pada media agar mekonke terjadi karena bakteri mampu memfermentasi laktosa sehingga menghasilkan asam yang menyebabkan perubahan warna indikator pada media. Hasil ini menunjukkan bahwa bakteri kemungkinan termasuk kelompok enteric fermenter laktosa.
Praktikum kedua adalah pewarnaan gram dan uji katalase. Pewarnaan gram merupakan salah satu metode penting dalam identifikasi bakteri karena dapat membedakan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Hans Christian Gram dan masih digunakan hingga saat ini dalam pemeriksaan biologi. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya ada objek gelas, ose, alkohol, pipet mikroskop, minyak imersi, aquades, kultur bakteri, dan juga larutan pewarna gram berupa kristal violet, lugol, alkohol, dan safranin. Tahap pertama adalah pembuatan preparat bakteri. Objek gelas dibersihkan menggunakan alkohol agar bebas dari kotoran dan minyak. Setelah itu diteteskan dengan aquades pada objek gelas, kemudian kultur bakteri diambil menggunakan ose steril dan dicampurkan dengan aquades hingga merata. Preparat kemudian difiksasi di atas api bunsen hingga kering. Fiksasi bertujuan untuk melekatkan bakteri pada objek gelas sehingga tidak mudah lepas saat proses pewarnaan berlangsung. Tahap selanjutnya adalah pewarnaan gram. Preparat ditetesi oleh kristal violet selama 1 menit lalu dibilas menggunakan air mengalir. Kristal violet merupakan pewarnaan utama yang akan mewarnai seluruh sel bakteri menjadi ungu. Setelah itu, preparat ditetesi lugol yang berfungsi sebagai modern atau penguat warna sehingga kristal violet dapat terikat lebih kuat pada dinding sel bakteri. Nah, tahap berikutnya adalah pemberian alkohol sebagai dekolorisator. Pada tahap ini, bakteri gram negatif akan kehilangan warna ungu karena lapisan peptidoglikannya tipis dan memiliki membran luar yang mudah rusak oleh karena alkohol. Sedangkan bakteri gram positif tetap mempertahankan warna ungu karena memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Selanjutnya, preparat ditetesi safranin sebagai pewarna penutup. Bakteri gram negatif yang sebelumnya kehilangan warna akan menyerap safranin dan tampak berwarna merah muda. Hasil pengamatan mikroskopis menunjukkan bahwa bakteri yang diamati merupakan bakteri gram positif, berbentuk basil atau batang. Sel bakteri tampak berwarna ungu dengan susunan tunggal maupun berpasangan. Berdasarkan bentuk dan hasil pewarnaan gram, bakteri diperkirakan termasuk kelompok Bacillus sp atau Lactobacillus sp, namun identifikasi masih tetap memerlukan pengujian lanjutan. Selain pewarnaan gram, dilakukan juga uji katalase. Uji katalase bertujuan mengetahui kemampuan bakteri menghasilkan enzim katalase yang dapat mengurangi hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Pada pengujian ini ditambahkan larutan H2O3 3% pada koloni bakteri. Jika terbentuk gelembung maka hasilnya positif karena terjadi pelepasan gas oksigen. Namun pada praktikum ini tidak terbentuk gelembung, hasilnya negatif. Hasil negatif menunjukkan bahwa bakteri tidak menghasilkan enzim katalase. Hal ini mengarah pada kemungkinan bakteri termasuk kelompok Streptococcus sp atau Enterococcus sp yang umumnya bersifat katalase negatif. Praktikum ketiga adalah uji biokimia dan gula-gula. Uji biokimia dilakukan untuk mengetahui kemampuan metabolisme bakteri terhadap substrat tertentu. Setiap jenis bakteri memiliki karakteristik metabolisme yang berbeda sehingga hasil uji biokimia dapat membantu proses identifikasi. Media yang digunakan dalam praktikum ini diantaranya TSIA, SIM, MRVP, SCA, dan media gula-gula. TSIA atau triple sugar iron agar digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri memfermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa serta menghasilkan gas dan H2S. Media SIM digunakan untuk menguji produksi sulfur, pembentukan indol, dan motilitas bakteri. Media MRVP digunakan untuk mengetahui jalur fermentasi glukosa yang dilakukan bakteri. Sedangkan media SCA digunakan untuk mendeteksi bakteri enterik tertentu seperti Salmonella dan Shigella. Langkah pertama adalah sterilisasi ose, kemudian bakteri diinokulasikan pada masing-masing media sesuai dengan prosedur. Pada media cair atau semi padat, diinokulasi dilakukan dengan menusukkan ose ke dalam media, sedangkan pada media miring dilakukan metode tusuk dan juga gores. Pada media TSIA terlihat perubahan warna kuning yang kurang jelas dan terdapat pembentukan gas namun tidak terbentuk endapan hitam sehingga bakteri tidak menghasilkan H2S. Perubahan warna kuning menunjukkan adanya fermentasi gula oleh bakteri sehingga dihasilkan asam. Sedangkan pembentukan gas menunjukkan hasil fermentasi menghasilkan gas seperti karbon dioksida ataupun hidrogen. Pada media SIM terbentuk cincin merah setelah penambahan
reagen Kovac ini menunjukkan hasil indol positif, yang berarti bakteri mampu menguraikan triptofan menjadi indol menggunakan enzim triptofanase. Selain itu, pertumbuhan bakteri menyebar dari jalur inokulasi sehingga menunjukkan motilitas positif. Motilitas ini menandakan bakteri memiliki flagella sebagai alat gerak. Pada uji MR, media berubah warna menjadi warna merah yang menunjukkan hasil positif. Hal ini berarti bakteri mampu menghasilkan asam campur dalam jumlah besar sehingga pH media menjadi sangat asam. Sedangkan pada uji VP tidak terjadi perubahan warna sehingga hasil dinyatakan negatif, artinya bakteri tidak menghasilkan asetoin sebagai produk fermentasi dari glukosa. Pada media SCA tidak terjadi perubahan warna dan media tetap berwarna hijau, jadi hasil menunjukkan bakteri kemungkinan bukan termasuk kelompok Salmonella maupun Shigella. Pada uji gula-gula terjadi perubahan warna media menjadi kuning dan terdapat pembentukan gas. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri mampu memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan asam serta gas. Praktikum terakhir adalah uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik. Uji sensitivitas antibiotik bertujuan mengetahui tingkat kepekaan bakteri terhadap antibiotik tertentu. Pengujian ini penting untuk menentukan antibiotik yang masih efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Alat dan bahan yang digunakan meliputi agar, katan swab steril, bunsen, alkohol, pinset, dan juga cakram antibiotik berupa kanamisin, amoksisilin, ampicillin, bacitracin, dan SXT. Pada tahap awal, bakteri Staphylococcus aureus diinokulasikan secara merata pada permukaan media menggunakan katan swab steril. Setelah itu, cakram antibiotik ditempatkan pada permukaan media menggunakan pinset steril dengan jarak tertentu agar zona hambat tidak saling bertumpuk. Media kemudian diinkubasi selama 8-24 jam sebelum dilakukan pengamatan. Selain inkubasi, dilakukan pengukuran diameter zona hambat pada masing-masing antibiotik. Zona hambat merupakan area bening di sekitar cakram antibiotik yang menunjukkan tidak adanya pertumbuhan bakteri. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa antibiotik kanamisin memberikan hasil sensitif dengan diameter zona hambat sebesar 23 mm. Hal ini menunjukkan bahwa kanamisin masih efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan amoksisilin dan ampicillin menunjukkan hasil resisten dengan zona diameter masing-masing 12 mm zona hambat masing-masing. Resistensi ini dimungkinkan disebabkan oleh produksi enzim beta-laktamase oleh bakteri Staphylococcus aureus yang mampu merusak antibiotik golongan beta-laktam. Bacitracin dan SXT juga menunjukkan hasil resisten karena tidak terbentuk zona hambat. Resistensi antibiotik terjadi akibat mutasi gen, perubahan struktur target antibiotik, maupun kemampuan bakteri menghasilkan enzim tertentu. Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa setiap bakteri memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari bentuk, morfologi, sifat biokimia, maupun sensitivitas terhadap antibiotik. Oleh karena itu, identifikasi bakteri secara tepat sangat penting dalam penentuan dan penanganan serta pengobatan yang sesuai. Demikian penjelasan saya mengenai rangkaian praktikum bakteriologi dan mikologi, mulai dari isolasi bakteri hingga uji sensitivitas antibiotik. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai teknik dasar pemeriksaan mikrobiologi serta pentingnya identifikasi bakteri dalam dunia kedokteran hewan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus JPL mastitis klinis pada sapi perah yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Deskripsi kasus atau keluhan utama yaitu seekor sapi perah betina ras Friesian Holstein berumur 4 tahun dengan bobot badan sekitar 450 kg, mirip peternak di daerah dataran tinggi yang mengalami penurunan produksi susu secara tiba-tiba sejak 2 hari terakhir. Menurut pemilik, sapi biasanya menghasilkan sekitar 18 liter susu perharinya, namun produksinya menurun hingga hampir setengahnya. Selain itu, sapi tampak sering terbaring, nafsu makan berkurang, dan terlihat lemas saat proses pemerahan di pagi hari. Lalu peternak menyadari adanya perubahan pada susu berupa warna yang lebih kekuningan disertai dengan gumpalan kecil dan konsistensi yang lebih encer dibandingkan dengan biasanya. Peternak juga melihat salah satu kuartir ambing pada bagian kanan belakang tampak membesar dan memerah. Ketika disentuh, bagian tersebut terasa panas dan sapi menunjukkan reaksi kesakitan. Jadi, anamnesis dan faktor predisposisi. Berdasarkan hasil anamnesis diketahui bahwa kandang sapi dalam kondisi cukup lembab
dikarenakan sedang memasuki musim hujan. Alas kandang juga jarang diganti sehingga bercampur dengan sisa feses dan urin. Proses pemerahan dilakukan secara manual 2 kali sehari tanpa prosedur sanitasi yang baik. Peternak tidak melakukan pembersihan puting sebelum pemerahan maupun dipping antiseptik setelah pemerahan. Kondisi lingkungan yang kurang higienis tersebut diduga menjadi faktor utama masuknya bakteri ke dalam saluran puting dan menyebabkan infeksi ambing. Pemeriksaan klinis: pada pemeriksaan fisik, sapi menunjukkan suhu tubuh sebesar 40,2 derajat Celcius yang menandakan demam. Frekuensi respirasi dan denyut jantung meningkat sebagai respon terhadap proses inflamasi yang terjadi. Pemeriksaan ambing menunjukkan adanya pembengkakan pada kuartir kanan belakang disertai rasa nyeri dan peningkatan suhu lokal. Susu yang keluar dari kuartir tersebut tampak abnormal, menggumpal, dan sedikit berbau. Berdasarkan gejala klinis, dokter hewan menyurigai adanya mastitis klinis akut. Pemeriksaan laboratorium diagnostik: untuk menegakkan diagnosis, dilakukan pengambilan sampel susu secara aseptis dari kuartir yang terinfeksi untuk pemeriksaan laboratorium mikrobiologi. Sampel kemudian dilakukan pewarnaan gram dan hasil pengamatan mikroskopis menunjukkan adanya bakteri berbentuk batang pendek berwarna merah muda yang mengarah pada bakteri gram negatif. Pemeriksaan dilanjutkan dengan kultur bakteri media agar McConkey dan eosinethiolene blue agar atau EMB. Pada media McConkey agar tampak koloni berwarna merah muda yang menunjukkan kemampuan fermentasi laktosa, sedangkan pada media EMB terlihat koloni dengan kilap hijau metalik yang khas untuk ciri-ciri dari bakteri E. coli. Lalu uji biokimia dan diagnosis: untuk memastikan identifikasi bakteri dilakukan uji biokimia MVIC yang meliputi indol methylene red, VP, dan citrate. Hasil pengujian menunjukkan pola indol positif, methylene red positif, VP negatif, dan citrate negatif, sesuai dengan karakteristik dari bakteri E. coli. Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan klinis, kultur bakteri, dan juga uji biokimia, sapi didiagnosis mengalami mastitis klinis akut akibat infeksi E. coli. Penanganan dan juga pengobatan dilakukan dengan pemberian antibiotik spektrum luas seperti ceftiofur sesuai dosis dan berat badan hewan, disertai dengan pemberian antiinflamasi untuk mengurangi peradangan dan juga rasa nyeri. Sapi juga diberikan terapi cairan untuk mencegah dehidrasi akibat penurunan kondisi umum. Pemerahan pada kuartir yang terinfeksi dilakukan lebih sering untuk membantu mengeluarkan bakteri dan juga produk inflamasi dari ambing. Sedangkan susu dari kuartir tersebut tidak boleh dikonsumsi ataupun dijual. Selain terapi medis, peternak juga diberikan edukasi pentingnya mengenai sanitasi kandang, penggantian alas kandang secara rutin, pembersihan ambing sebelum pemerahan, serta penggunaan antiseptik setelah pemerahan untuk mencegah kasus serupa terulang kembali. Pembahasan dan kesimpulan kasus ini menunjukkan bahwa manajemen pemeliharaan dan higien pemerahan memiliki peranan penting dalam pencegahan mastitis sapi perah. Lingkungan kandang yang kotor dan lembab dapat menjadi sumber utama kontaminasi bakteri E. coli yang kemudian masuk melalui lubang puting dan menyebabkan peradangan pada jaringan ambing. Melalui kasus ini, praktikum mikrobiologi seperti teknik aseptis, pewarnaan gram, kultur bakteri, dan uji biokimia dapat diaplikasikan secara langsung dalam proses diagnosis penyakit di lapangan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.